warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kompak 9 yang beranggotakan saya Niki Aurel Febrian, Isabella, dan Cecil Widi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS pada mata kuliah Tata Kelola yang berjudul Audit Tata Kelola Sistem Informasi Gudang Cold Storage pada PT Bumi Menara Internusa. Pendahuluan, tata kelola teknologi informasi merupakan serangkaian proses, struktur, dan mekanisme yang digunakan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dan PT Bumi Menara Internusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan, ekspor, produk perikanan. Dan untuk memanfaatkan sistem informasi yang mendukung pengelola data, proses produksi, dan distribusi. Sedangkan penerapan tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan pada gudang cold storage dapat berjalan secara optimal, aman, dan sesuai kebutuhan bisnis perusahaan. Lalu pada pelaksanaan audit, ini digunakan framework COBIT sebagai acuan dalam melakukan penilaian tata kelola teknologi informasi. COBIT digunakan karena menyediakan standar panduan serta model pengukuran yang dapat membantu organisasi dalam mengevaluasi tingkat pematangan proses teknologi informasi. Lalu, prosedur pelaksanaan audit diantaranya yaitu menentukan objek audit, yaitu seperti tata kelola sistem informasi dalam cold storage. Lalu, mengidentifikasi proses bisnis. Ketiga, menentukan responden. Keempat, menyusun instrumen questionnaire management awareness and mature level. Kemudian yang kelima, melakukan distribusi questionnaire pada responder. Lalu, menghitung nilai manajemen awareness, menghitung nilai maturity level, dan melakukan analisis hasil audit. Bab 3. Analisis data. Proses analisis data questionnaire adalah sebagai berikut. Yang pertama, questionnaire manajemen awareness, yaitu mendistribusikan questionnaire berdasarkan responden yang teridentifikasi, yaitu sebanyak 20 responder. Lalu melakukan rekapitulasi hasil questionnaire di Microsoft Excel dengan masing-masing butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responder. Lalu selanjutnya melakukan penjumlahan dengan rumus SUM untuk setiap butir-butir pertanyaan berdasarkan skala LMH. Lalu yang keempat, melakukan validasi nilai dengan menjumlahkan jawaban yang harus ada 20 responder. Bagaimana dengan cara melihatnya, yaitu melihat totalan jumlah pada butir pertanyaan di Microsoft Excel. Lalu yang kelima, menghitung presentasi untuk masing-masing skala jawaban dengan membagi 20 untuk mengetahui presentasi pendistribusian jawaban di masing-masing skala. Kita bakal melihat presentasinya di bawah jumlah persenan. Lalu yang selanjutnya, pada kesimpulan akhir, manajemen awareness dengan penjumlahan seluruh butir di masing-masing nilai harus dengan persenan yang setara. Lalu yang poin G, melakukan presentasi atau membuat presentasi akhir untuk masing-masing responder. Selanjutnya, penilaian tingkat kerja detail kontrol objektif atau DCO pada proses DS11, melakukan perkalian pembobotan dari jawaban setiap butir pertanyaan di mana L itu 1, M itu 2, dan H itu 3. Jadi rumusnya 2 kali 1 tambah 4 kali 2 tambah 14 kali 3. Setelah itu, kita membuat grafik tingkat kinerja dengan fungsi chart pada Microsoft Excel yang kita buat dari tabel DCO-nya. Questionnaire maturity level, yaitu mendistribusikan questionnaire berdasarkan responden yang teridentifikasi, yaitu sebanyak 20 responden. Lalu melakukan rekapitulasi
rekapitulasi hasil kuesioner di Microsoft Excel untuk masing-masing butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responden. Selanjutnya, melakukan rekapitulasi hasil kuesioner di Microsoft Excel berdasarkan respondernya masing-masing. Kemudian, pada poin F, memberikan bobot penilaian di mana A itu 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3, E itu 4, dan F itu 5. Yang kita bisa lihat dari tabel bobot penilaian. Lalu, menghitung hasil pengalian bobot dengan jawaban. Kita lihat dari presentasi serta tabel bobot jawaban. Lalu, menghitung rata-rata dengan pembagi 20. Di bagian bobot jawaban, kita lihat rata-ratanya berapa, lalu baru direkapitulasi distribusi jawaban responder pada tabel distribusi jawaban. Disamakan dengan persentasenya. Dan menyusun data source dengan grafik pendistribusian jasa responder. Lalu membuat grafik distribusi dengan data tabel grafik 1. Kita membuat data kematangan yang didapat dari data source. Lalu menyusun data source dalam tingkat kematangan dalam pemetaan grafik. Bab 4, laporan analisis data. Yang pertama, laporan manajemen awareness. Pengolahan data manajemen awareness dilakukan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 25 responden yang terdiri dari staf gudang, admin gudang, dan staf IT pada PT Bumi Menara Internusa. Seluruh data kuesioner diolah menggunakan Microsoft Excel sehingga diperoleh rekapitulasi jawaban, pembobotan nilai tingkat kerja, detail control, objektif, serta grafis. Hasil penilaian hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian baik kepada penerapan tata kelola sistem informasi gudang. Yang kedua, analisis detail control, yaitu objektif. Hasil rekapitulasi jawaban responden kemudian dihitung sesuai masing-masing detail control. Objektif DCO pada dominan DS11 atau 11. Pada tabel 4.2 diperoleh nilai rata-rata tingkat kinerja sebesar 2,88 sehingga tingkat penerapan tata kelola sistem informasi gudang control pada PT Bumi Menara Internusa berada pada kategori baik. Nilai tertinggi terdapat pada DS11 5 backup dan restore data sebesar 2,9. Hal ini merupakan bahwa perusahaan telah menerapkan proses pencadangan dan pemulihan data secara cukup baik sehingga dapat menunggu keberlangsungan internasional. Apabila terjadi gangguan kepada sistem, nilai terendah diperoleh pada DS11. 4. Penghapusan data disposal sebesar 2,76. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosedur penghapusan data masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal dokumentasi, pengadilan, dan pelaksanaan sesuai standar keamanan informasi. 3. Identifikasi aset, ancaman, dan dampak. Tahap identifikasi aset dapat dilakukan untuk mengetahui aset-aset teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan sistem informasi gudang pada PT Bumi Menara Internusa. Analisis berdasarkan tabel diketahui bahwa aset yang digunakan dalam sistem informasi gudang memiliki peranan penting dalam mendukung proses bisnis PT Bumi Menara Internusa. Ancaman yang sering terjadi berdasarkan dari kesalahan pengguna, human error, gangguan jaringan, serta gangguan perangkat keras. 4. Identifikasi kelemahan kontrol. Setelah dilakukan identifikasi
Aset dan resiko, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kelemahan kontrol yang masih terdapat pada penerapan tata kelola. Informasi gudang, sistem informasi gudang, Cloudstrong. Analisis. Berdasarkan hasil identifikasi kelemahan kontrol, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian perusahaan. Kelemahan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap proses pengolahan data apabila tidak segera diperbaiki. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kegiatan monitoring evaluasi. Identifikasi dampak kegiatan institusi. Hasil identifikasi resiko menunjukkan bahwa hasil sistem informasi gudang cold storage memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan operasional PT Menara Internusa. Analisa. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa penerapan sistem informasi gudang memberikan dampak positif terhadap kegiatan operasional perusahaan. Sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengolahan data. Laporan maturity level. Audit maturity level dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola. Sistem informasi gudang cold storage pada PT Bumi Menara Internusa berdasarkan domain DS11 Manager Data. Penilaian dilakukan menggunakan kuesioner yang telah diisi oleh responden dan diolah menggunakan Microsoft Excel. Current Maturity atau disebut ASIS. Current Maturity merupakan kondisi tingkat kematangan tata kelola sistem. Informasi yang saat ini diterapkan oleh PT Bumi Menara Internusa, nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengolahan kuesioner maturity level yang telah diisi oleh responden. Berdasarkan tabel diperoleh hasil pengolahan current maturity pada setiap pertanyaan kuesioner. Nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengolahan data pada sistem informasi gudang cold storage PT Bumi Menara Internusa telah berjalan dengan baik. Analisis expect maturity level to be. Expect maturity merupakan tingkat kematangan yang diperoleh oleh perusahaan untuk mendukung proses bisnis di masa mendatang. Penentuan nilai to be dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta target peningkatan tata kelola informasi. Berdasarkan tabel target kematangan expected maturity level yang ingin dicapai oleh PT Bumi Menara Internusa adalah level 4, Management and Measurable. Pada seluruh atribut penilaian, target tersebut menunjukkan bahwa setiap proses tata kelola sistem informasi gudang cold storage diharapkan setelah terdokumentasi dengan baik. Analisis gap maturity level berdasarkan tabel 4.6 kondisi tata kelola sistem informasi gudang cold storage pada PT Bumi Menara Internusa secara umum berada pada kategori cukup baik hingga baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengolahan data telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Namun, untuk mencapai target maturity level 4, Management and Measurable, perusahaan masih perlu melakukan peningkatan pada aspek komunikasi, menyempurnakan SOP, optimalisasi pemanfaatan teknologi. Graphic maturity level. Graphic maturity level
menunjukkan perbandingan antara nilai current maturity AS is dan expected maturity to be pada setiap atribut penilaian secara umum. Seluruh atribut telah berada pada tingkat kematangan yang cukup baik.